Reforming Heart hari ke-110. Renungan ini diambil dari website pemuda.stimi.id. Tema renungan hari ini adalah Ahab dan Nabot. Mari kita membaca Alkitab dari 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 29. Demikianlah firman Tuhan. Kebun anggur Nabot. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Yisrael mempunyai kebun anggur di Yisrael di samping istana Ahab, Raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, "Berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang." Jawab Nabot kepada Ahab, "Kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu." Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Yisrael itu kepadanya. "Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku." Maka berbaringlah dia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Lalu datanglah Isabel istrinya dan berkata kepadanya, "Apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan?" Lalu jawabnya kepadanya, "Sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Yisrael itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai ganti." Tetapi sautnya, "Tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu." Kata Isabel istrinya kepadanya, "Bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarkanlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Israel itu." Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu ditulisnya demikian, "Maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, 'Engkau telah mengutuki Allah dan Raja.' Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati." Orang-orang sekotanya, yakni tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kota itu, melakukan seperti yang diperintahkan Isabel kepada mereka, seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimkannya kepada mereka. Mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Kemudian datanglah 2 orang, yakni orang-orang dursila itu, lalu duduk menghadapi Nabot. Orang-orang dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat, katanya, "Nabot telah mengutuki Allah dan Raja." Sesudah itu mereka membawa dia keluar kota lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Sesudah itu mereka menyuruh orang kepada Isabel mengatakan, "Nabot sudah dilempari sampai mati." Segera sesudah Isabel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Isabel kepada Ahab, "Bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot orang Yisrael itu menjadi milikmu. Karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang sudah tidak hidup lagi. Ia sudah mati." Segera sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot orang Yisrael itu untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu bunyinya, "Bangunlah, pergilah menemui Ahab raja Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya demikian, 'Beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh serta merampas juga.' Katakan pula kepadanya, 'Beginilah firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu.'" Kata Ahab kepada Elia, "Sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku?" Jawabnya, "Memang sekarang aku mendapat engkau, karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel.
Dan aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan seperti keluarga Baesa bin Ahia. Oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa. Juga mengenai Isabel, Tuhan telah berfirman, anjing akan memakan Isabel di tembok luar Yisrael. Siapa dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena dia telah dibujuk oleh Isabel istrinya. Bahkan dia telah berlaku sangat keji dengan mengikuti berhala-berhala. Tepat seperti yang dilakukan oleh orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu. Sudah kulihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku. Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Mari kita merenungkan. Bagian pertama bacaan hari ini mengisahkan tentang Nabot, sang pemilik kebun anggur di samping istana Ahab. Ahab ingin kebun anggur ini karena alasan praktis, yaitu karena kebun ini persis di sebelah istananya. Tetapi Nabot menolak untuk menjual kebun ini untuk alasan tradisi. Ia tidak ingin memberikan warisan dari nenek moyangnya kepada Ahab. Nabot ternyata adalah seorang yang berpegang kepada tradisi, sedangkan Ahab hanya melihat kepada keinginan pribadinya. Penolakan dari Nabot ini membuat Ahab merajuk. Ia tidak mau makan dan hanya berbaring di tempat tidurnya. Cara merajuk yang sangat kekanak-kanakan ini membuat kita tahu betapa anehnya Ahab ini. Aneh, tetapi tidak kejam kepada rakyatnya. Ia tidak terpikir untuk memakai kedudukannya sebagai raja untuk menekan Nabot. Meskipun Ahab telah melakukan sekian banyak dosa, tetapi dia tidak pernah tercatat melakukan kekerasan kepada rakyatnya sendiri. Dia adalah penyembah berhala, dan walaupun perbuatannya ini adalah dosa yang sangat besar, bahkan terbesar, tetapi dia tidak pernah membunuh rakyatnya sendiri yang tidak bersalah. Bagian selanjutnya mengisahkan tentang Isabel. Jika Ahab tidak menggunakan kuasa rajanya, maka Isabel, walaupun dia bukan raja, adalah orang yang terlalu menggunakan kuasa raja yang sebenarnya bukan hak dia. Istri raja justru lebih kuat dan lebih memiliki determinasi untuk melakukan sesuatu dengan memanfaatkan kedudukan raja. Dialah otak kekejaman yang sesungguhnya. Dialah pendosa sejati yang ada di dalam keluarga kerajaan. Maka dikatakan bahwa Isabel merancang plot untuk membunuh Nabot. Dia memerintahkan plot itu dengan menuliskannya ke dalam surat bersegel. Mengapa Isabel bisa mempunyai akses ke meterai raja? Mungkin karena memang selama ini dialah yang paling banyak memakainya. Karena Nabot adalah orang yang sangat memegang tradisi, maka Isabel merancang untuk membunuh dia menggunakan peraturan di dalam tradisi Taurat, yaitu siapa yang mengutuk Allah, dia harus mati. Di dalam Imamat 24 ayat 10-16. Tetapi Isabel juga tahu bahwa hukuman mati tidak bisa dijalankan kecuali ada 2 atau 3 orang saksi yang mendukung. Itulah sebabnya dia meminta 2 orang dursila yang tidak peduli konsekuensi hukuman Tuhan atas tindakan mereka untuk bersumpah palsu bahwa Nabot telah menghujat Allah dan menghujat raja. Fitnah ini dengan berani dilakukan oleh 2 orang itu sehingga Nabot pun dilempari batu hingga mati. Lalu Isabel pun kembali kepada Ahab dan mengatakan bahwa Nabot telah mati, sehingga kebun anggurnya dapat diambil oleh Ahab. Tetapi tindakan jahat ini yang dirancang oleh Isabel dibenci oleh Tuhan. Maka Tuhan pun mengutus Elia untuk memberikan peringatan kepada raja ini. Keputusan Tuhan untuk mengutus Elia dan memberikan peringatan keras terhadap Ahab adalah bukti sekali lagi betapa besarnya kesabaran Tuhan.
Walaupun Tuhan sangat marah dan ingin menyingkirkan dinasti Ahab dari tahta Israel, tetapi dia tetap rela memberikan peringatannya agar Ahab berbalik dari dosa-dosanya dan bertobat kepada Tuhan. Maka pesan yang sangat keras pun disampaikan oleh Allah melalui Elia. Perjumpaan Elia dengan Ahab untuk kedua kalinya diwarnai dengan ucapan panggilan khusus Ahab kepada Elia. Jika pertemuan pertama Ahab memanggil Elia dengan sebutan yang mencelakakan Israel, di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 17, maka kali ini sebutan Ahab adalah musuhku. Perkataan Tuhan melalui Elia sangat keras. Tuhan mengatakan bahwa dia akan membuat darah Ahab dijilati oleh anjing. Ia juga mengatakan bahwa Isabel juga mati dimakan anjing di tembok luar Yisrael. Ini perkataan keras itu. Elia dengan keberanian yang telah diperbaharui sekarang berani bernubuat tentang Ahab dengan kalimat yang sangat keras dan juga menegur Isabel otak di balik kejahatan ini dengan mengatakan bahwa Isabel akan mati dimakan anjing. Alangkah menakutkannya murka Tuhan ini. Juga pada bagian ini, di ayat 25 dijelaskan bahwa Ahab telah memperbudak diri, melakukan yang jahat karena dia terus membiarkan dirinya di bawah pengaruh Isabel, istri yang penuh kelicikan dan kejahatan. Bagian terakhir mengisahkan bahwa setelah mendengar teguran musuhnya itu, Ahab berbalik kepada Tuhan. Ia sadar bahwa tindakannya membunuh rakyat yang tidak berdosa adalah kekejaman yang besar. Itulah sebabnya dia memohon belas kasihan Tuhan. Ia berpuasa, memakai kain kabung, dan tidur dengan memakai kain kabung. Permohonan ini membuat Tuhan tergerak. Tuhan memutuskan untuk menunda kebinasaan bagi Ahab. Tuhan akan membinasakan dinasti Omri dan Ahab pada waktu pemerintahan anak Ahab. Ia mengizinkan Ahab tidak melihat kehancuran dinastinya karena baru saja akan dilakukan setelah Ahab mati. Inilah penundaan hukuman yang Tuhan berikan. Tetapi dosa-dosanya yang telah sangat besar membuat Tuhan tidak mau menarik kembali hukuman untuk menghancurkan keluarga Ahab. Mari kita merenungkan. Yang pertama, bagian narasi ini menceritakan kepada kita bahwa Tuhan melihat kejahatan kepada manusia sebagai dosa yang besar. Ahab menyembah berhala, dan itu adalah dosa yang sangat besar. Tetapi itu tidak berarti bagi Tuhan kejahatan terhadap orang lain tidak terlalu diperhatikan. Tuhan tidak membiarkan kejahatan Ahab pada bagian ini tidak ditegur dengan keras. Alkitab sangat menekankan dua aspek kehidupan manusia yang tidak mungkin dipisahkan. Yang pertama adalah relasi manusia dengan Tuhan. Dan yang kedua adalah relasi manusia dengan sesamanya. Dua hal ini sama pentingnya. Itulah sebabnya siapa yang merasa diri telah begitu dekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, merindukan Tuhan, tetapi tidak tercermin di dalam kerelaan untuk memperdulikan sesama dan mengasihi manusia, ia tidak akan diperkenan oleh Tuhan. Tuhan menciptakan manusia untuk menguasai bumi bersama-sama. Tuhan menebus manusia untuk menjadikan adanya satu umat yang menyembah Tuhan dan yang saling mengasihi. Tuhan Yesus juga mengutip dua bagian dari Taurat untuk menjelaskan yang manakah hukum yang paling penting. Di dalam Matius 22 ayat 36 sampai 39. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal bunimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dia mengutip Ulangan 6 ayat 5, yaitu kasihilah Allahmu, dan Imamat 19 ayat 18, yaitu kasihilah sesamamu manusia. Maukah kita memiliki pertumbuhan rohani yang baik? Relasi dengan Allah yang tercermin juga di dalam relasi dengan sesama manusia menjadi tanda adanya pertumbuhan tersebut. Sebab Allah menganggap cara berelasi seseorang kepada yang lain sebagai suatu yang sangat penting. Allah juga menganggap kejahatan seorang kepada orang lain sama seriusnya dengan penyembahan berhala dan patut dihukum dengan sangat berat.
Yang kedua, hal lain yang menjadi bagian penting di sini adalah perkataan Elia bahwa Ahab memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ayat 25 mengatakan bahwa Ahab memperbudak diri melakukan yang jahat karena dipengaruhi oleh istrinya. Kasihan sekali orang seperti Ahab. Dia tidak mempunyai pendirian yang kuat. Dia tidak tahu harus melakukan apa. Seumur hidup terus dipengaruhi orang-orang lain sehingga dia tidak pernah bisa bebas dari dosa. Biarlah kita pun mewaspadai hal ini. Mungkin kita juga dikuasai oleh banyak Isabel-Isabel yang lain di dalam hidup kita. Mungkinkah itu pasangan hidup yang terus memberikan pengaruh yang menjerumuskan kita ke dalam dosa? Mungkinkah itu rekan-rekan di lingkungan kita belajar atau bekerja? Tekanan kelompok begitu berat sehingga kita mengikuti cara hidup mereka. Jika semua melakukan dosa, bukankah kita akan terlihat aneh jika kita tidak melakukannya juga? Inilah yang harus kita waspadai. Kiranya kita sekalian mengingat bagian ini. Tuhan memandang Ahab bersalah sama seperti Tuhan memandang Isabel bersalah. Tidak peduli kita melakukan karena pengaruh siapa, semua orang harus bertanggung jawab untuk keputusannya sendiri, walaupun keputusan itu adalah hasil pengaruh dari orang lain.